memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau memberi kepada Tuhan, seakan-akan kita berpikir apa Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita. Apakah Tuhan kekurangan sesuatu sehingga dia harus menerima pemberian kita? Bukan itu. Saudara, saya mau ajak kita dulu mengerti apa arti memberi. Memberi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang milik kita itu berpindah tangan menjadi milik orang lain. Menyebabkan sesuatu yang milik kita menjadi milik orang lain yang bisa digunakan bagi kepentingannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah motivasi dari memberi itu? Ini yang penting. Next slide kita akan lihat. Karena bila diperhatikan ada banyak motif orang ketika memberi persembahan. Ya, ada yang memberi sebagai ungkapan syukur karena Tuhan memberkati hidupnya. Yang tadinya sakit disembuhkan, yang tadinya dalam keadaan susah dihiburkan, yang dalam keadaan bangkrut dipulihkan dan sebagainya. Ada lagi yang memberi persembahan karena dia bernazar. Kalau nanti Tuhan pulihkan kesehatanku, kalau nanti Tuhan pulihkan usahaku, aku akan memberi sesuatu bagi Tuhan. Ada lagi orang yang memberi, dan ini kebanyakan ya di tengah-tengah umat Tuhan, memberi karena dia berharap untuk mendapatkan lebih dari Tuhan. Tidak ada ubahnya dengan itu berbisnis dengan Tuhan. Kalau kita memberikan 100, kita berharap mendapat 1000. Ini sangat-sangat tidak wajar. Saudara, orang memberi itu bisa karena terpaksa, bisa karena sebuah keharusan, bisa karena memberi karena untuk kepentingannya. Tetapi hari ini kita mau belajar memberi karena cinta kita kepada Tuhan. Amin. Nah, next slide kita akan lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, persembahan tidak lagi dipandang sebagai korban. Seperti yang dilakukan umat Tuhan dalam perjanjian lama. Mereka membawa kambing, domba, lembu, sapi untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan. Ingat, keselamatan yang Tuhan beri itu bukan karena sesuatu yang kita lakukan, ada andil kita. Kita diselamatkan oleh karena anugerahnya. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan, maka dia memiliki kewajiban untuk dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi persembahan di dalam perjanjian baru itu adalah bentuk rasa syukur, ya, bukan balas jasa. Next slide. Kalau kita memperhatikan juga di Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, persembahan itu juga dalam bentuk diakonia. Ya. Persembahan dalam perjanjian baru tidak bersifat kultis, tidak bersifat ritual, melainkan bersifat diakonal, diberikan untuk membantu orang yang lemah, diberikan untuk membantu orang miskin kekurangan, dan itu dilakukan secara konsisten. Saya percaya setiap gereja memiliki persembahan diakonia yang kita mungkin kumpulkan sebulan sekali, entah sebulan 2 kali. Tetapi persembahan diakonia itu diperuntukkan bagi mereka yang susah. Kalau ada di tengah-tengah jemaat yang dalam keadaan sulit, mungkin dalam keadaan sakit tidak memiliki biaya, atau anak yang sedang studi tidak memiliki uang, gereja berkewajiban membantu mereka. Saudara ingat apa yang Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 43 sampai 45. Tuhan pernah bilang begini,
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku dalam keadaan telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku dalam keadaan sakit, kamu tidak memberikan aku kesembuhan, pengobatan. Saudara, dikatakan lagi, ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu ditanya lagi, kapan Tuhan sakit? Kan Tuhan gak bisa sakit. Kan Tuhan gak pernah di penjara. Tapi Tuhan berkata, ketika engkau melakukannya kepada orang yang paling hina di antara kamu, adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Kita berkewajiban untuk menolong mereka. Kita berkewajiban untuk membantu mereka. Maka orang Kristen tidak boleh orang yang egois, orang yang pelit, orang yang hanya mencari keuntungan dirinya sendiri. Tadi saya sempat membaca di warta Bapak Ibu ini, ada sebuah tulisan kaya atau murah hati. Saudara, orang Kristen itu sebisa-bisanya haruslah menjadi seorang yang kaya dan murah hati. Karena kalau kita bukan orang kaya, daya dorong kita, semua yang kita lakukan itu terbatas. Tapi orang yang kaya tidak murah hati juga, dia tidak punya manfaat apa-apa. Saya membaca sejarah dari orang-orang terkaya di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang filantropis, orang-orang yang murah hati, yang mudah tergerak hatinya. Ingat, Yesus dalam pelayanan 3,5 tahun sebagai manusia, kemanapun dia pergi, selalu saja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika melihat orang lapar, dia beri makan. Bukan hanya sekedar bersimpati, tapi berempati. Ada banyak orang Kristen yang berkata, aku prihatin melihat keadaanmu. Berapa lama engkau sudah tidak makan? Aku sudah 3 hari tidak makan. Kiranya Tuhan akan mengirim orang untuk memberikan engkau makan. Aku berdoa kiranya Tuhan tolong. Padahal di kantongnya ada duit. Ini orang yang sialan. Maaf saya pakai kata begitu. Karena orang yang bermurah hati, dia bukan hanya bersekedar simpati, tapi berempati untuk mengurangi kesulitan orang lain. Keluarkanlah dompetmu, berilah maka dia akan. Karena orang lapar tidak butuh doa. Dengar baik-baik, orang lapar butuh makan. Setelah dia makan, doakanlah. Maka kemurahan hatimu membawa dia datang kepada Tuhan. Jadi orang Kristen gak boleh pelit. Berulang-ulang saya bilang, orang yang pelit itu masuk neraka yang paling jahanam. Maafkan saya kalau terkesan kasar, tapi cobalah, apa untungnya jadi orang pelit? Oke, saya mau buat tes di sini. Kalau Anda nggak percaya orang pelit itu tidak punya tempat di mana, saya buat saja tes 2 pertanyaan. Siapa di sini orang pelit, boleh angkat tangan? Nggak ada yang ngaku. Dia tahu orang pelit itu tidak benar. Dia tahu orang pelit itu tidak baik. Tapi saya percaya tetap saja ada orang pelit. Oke lah, nggak usah angkat tangan. Kamu si pelit. Saya nggak nuduh ya, cuma bilang doang. Kamu si pelit. Maukah kamu berteman bergaul dengan orang pelit? Nah, orang pelit aja gak mau bergaul sama orang pelit. Jadi orang pelit mau dikemanain? Kalau saya jadi Tuhan, saya matiin. Untung saya bukan Tuhan. Karena tidak bermanfaat sekali hidupnya. Orang yang kaya itu adalah orang yang berbuat untuk kesulitan orang lain. Maka diakonia itu dibutuhkan. Saya percaya gereja ini pun menjadi saluran bagi tangan Tuhan membalut mereka yang terluka, membalut mereka yang sakit. Karena Tuhan memposisikan dirinya, mempersonifikasikan dirinya dengan orang-orang lemah tadi. Ketika engkau berbuat kepada mereka, engkau sudah berbuat kepadaku, kata Tuhan.
Nah Bapak Ibu, ini dikasih Tuhan, terus kita akan lihat. Apa persembahan yang terbaik itu? Apa persembahan yang berkenan? Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah persembahan yang terbaik, inilah persembahan yang sejati. Itu adalah ibadahmu. Persembahan itu sekaligus ibadah. Mengapa Paulus mengatakan tubuh ini menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang sejati? Sebab kalau tidak, mulai dari tubuh ini yang kita persembahkan kepada Tuhan, percayalah kita tidak mungkin bisa mempersembahkan yang terbaik baginya. Jadi Tuhan harus memulai untuk meminta kita mempersembahkan seluruhnya, entitas hidup kita ini bagi Dia. Nah, kalau Anda baca di ayat yang kedua, bagaimana supaya persembahan ini menjadi persembahan yang kudus, yang sejati? Ini kan kita semua sudah jatuh dalam dosa. Hidupnya sudah egois, nggak peduli. Betul ya? Ya. Nah, supaya kita bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk kita bisa memberi yang terbaik. Ingat tadi, Tuhan nggak butuh uang kita, nggak butuh. Gereja butuh uang, pekerjaan Tuhan butuh uang, tapi Tuhan nggak butuh uang. Untuk apa uang kita? Uang kita punya uang juga dari Dia. Tapi ketika Dia meminta kita untuk memberi, maka itu harus menjadi persembahan yang benar, bukan persembahan asal-asalan. Bukan persembahan sekedar. Maka saya selalu berkata begini Bapak Ibu. Ya, nanti saya mau jelaskan juga. Persembahan itu bukan soal jumlah besar nominalnya, bukan. Tapi bagaimana kita memiliki kerelaan hati karena kita mencintai Tuhan. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, persembahan yang benar itu tubuh yang kita berikan, persembahan kepada Tuhan, itu haruslah sebuah hidup yang bertobat, yang baik. Ingat, di perjanjian lama saja umat membawa persembahan korban itu harus diteliti dulu, harus diuji dulu oleh otorisasi di bait Allah. Ada orang-orang khusus yang mencek semua itu. Kalau didapati tidak layak, kalau didapati bercacat, nggak boleh. Tidak boleh, harus yang sesempurna mungkin. Maka itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Dan di perjanjian baru kita pun harus mempersembahkan tubuh ini bukan tubuh yang berdosa, bukan tubuh yang hidup bagi kepentingannya, tapi hidup yang sudah diubahkan. Maka kalau kita mau berubah, dimulai dari pikiran kita. Pikiran ini adalah medan perang untuk memutuskan apa yang dikerjakan oleh tubuh ini. Kalau pikiran kita berkata, jalan, dia jalan nih. Kalau pikiran kita menginstruksikan, berhenti, dia berhenti. Kalau pikiran kita menginstruksikan, makan, dia makan. Tidak, dia tidak makan. Maka apa yang dikerjakan tubuh ini, kalau dia melakukan yang baik, tergantung dari apa yang ada di pikiran kita. Maka Alkitab berkata, pikirkanlah semua yang baik, yang sedap, yang indah, yang mulia, yang enak didengar. Maka tubuh ini pun akan merespon dan melakukan hal yang sama seperti yang kita pikirkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, latihlah pikiranmu untuk tidak diisi dengan hal-hal yang negatif. Ada banyak hal dalam hidup ini yang selalu tidak sesuai dengan harapan kita, yang selalu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus jalani dengan baik. Ya, saya bawa mobil, tiba-tiba disalib, wah, mungkin saya kaget sekali, ya kan? Coba, kalau saya ikuti kemarahan saya bilang, setan, anak monyet, kan?
betul nggak? Itu apa ya? Udah respect begitu. Begitu, kasarnya begitu. Maaf ya. Coba kalau kita orang yang sudah dipenuhi dengan pikiran yang baik, yang sedap, yang indah, yang mulia. Mungkin istrinya mau melahirkan. Mungkin ada keluarganya yang sedang dalam keadaan bahaya. Ya sudah, tenang. Betul ya? Kalau enggak, ya ampun Pak. Seberapa banyak dalam satu hari kita jumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Marah lagi, ketemu lagi, marah lagi, ketemu lagi, marah lagi. Orang yang begini reaktif. Dan orang yang seperti ini gampang dimatiin. Ngerti gak maksud gampang dimatiin? Hembuskan aja hal-hal yang negatif terus lama. Panik terus, marah lagi. Mati dia. Naik spanningnya putus, stroke. Lama-lama udah. Kan kita sendiri yang bodoh. Betul apa betul? Betulin saja. Maka itu tenang saja sudah. Ya. Saya pernah di Medan nih. Mobil. Harusnya memang kan belok kiri tuh jalan terus. Saya sempat ngambil agak ke tengah. Di depan ada sepeda motor. Bapak-bapak tua. Saya bilang begini, Pak, boleh nggak permisi Bapak geser dikit supaya saya bisa belok? Apa kau? Maaf ya, saya harus ungkapkan gini. Gak tahu lo. Ini orang apa ya, orang Medan tapi kok pakai lulu segala gitu, saya juga gak ngerti deh. Tahu? Maaf ya, dia bilang anjing lo. Maksud lu, saya kaget loh. Padahal tuh orang udah tua loh. Saya giniin aja, jatuh loh Pak. Serius, jatuh. Tapi kok galaknya begini gitu loh. Saya lebih memilih diam. Pak, kalau saya mau marah gimana Pak? Bong saya digitu-gituin sama Tuhan, dianjing-anjingin. Saya lebih memilih diam. Begitu lampu nyala, saya diam. Pak, Bu, isilah pikiranmu dengan semua yang baik, yang sedap. Maka hidupmu selalu memberi yang terbaik. Ya, gak berantem sama mertua, gak berantem sama ipar, gak berantem. Aduh Pak, saya ini ngomong begini bukan cuma asal ngomong deh Pak, benar. Saya ngadapin semua, saya kan gembala sidang. Ya, banyak saya kadang-kadang ngadepin orang-orang yang jengkelin banget gitu. Ya, ada pekerja kami gitu kalau ngomong begini. Si botak datang coba. Padahal dia pengerja loh di gereja kami loh. Si botak datang. Saya sebenarnya secara manusia mau nyekip dia, mau ngeluarin dia. Tapi saya memilih berpikir gini, lu kenapa saya marah ya? Kan saya botak. Orang botak dibilang botak kok marah itu aneh loh. Orang gendut dibilang gemuk marah itu pun aneh. Orang kurus tinggi dibilang tiang listrik ngamuk itu pun sesuatu yang aneh. Ya, ada apa dengan pernyataannya? Iya Pak, tapi kan gak sopan dong Pak. Masa bilang-bilang botak? Ya sudahlah. Ya, ada saja orang-orang begitu. Itu sebenarnya adalah guru bagi kita. Kalau kita gak ngadapin orang begitu, kapan kita bisa sabar? Kalau kita gak ngadapin orang menjengkelkan, kapan kita bisa lebih baik? Tuhan mesti taruh orang-orang seperti itu menjadi guru supaya kita menjadi orang yang lebih sabar. Amin. Nah kalau udah begini hidup kita, percayalah, dimanapun kita aman. Ya, nanti deh Anda sekali-sekali di Medan deh, ya, biar Anda tahu bagaimana brutalnya hidup di sana. Kita kadang-kadang lampu merah berhenti, merah disuruh jalan. Gak percaya, buktikan. Saya bisa pastikan itu. Bayangin, baru kuning aja udah aduh parah. Kita lebih memilih diam. Amin. Karena diam itu adalah membuktikan kita sudah dekat-dekat menjadi sahabat Tuhan. Oke, terus kita lihat.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa itu persembahan yang hidup? Mempersembahkan tubuh karena kita percaya tubuh ini adalah milik Allah. Katakan amin. Kalau Anda masih menganggap tubuhmu adalah milikmu, engkau berhak atas apa yang kau mau lakukan, engkau tidak akan bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu memberikan seluruh yang kita miliki, yaitu pikiran, perkataan, perbuatan kita dengan segenap kemampuan kita, itulah yang disebut dengan persembahan yang terbaik. Ya. Ini kan tema gereja kita tentang memberi yang terbaik. Nanti hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin menjelaskan tentang persembahan dari yang lain. Tapi saya ingin membawa kita, gak mungkin kita bisa memberi persembahan yang terbaik kalau hidup kita ini gak kita persembahkan. Gak mungkin. Percaya. Makanya Tuhan bilang gini, jangan ada padamu Allah lain, ya. Allah lain itu apa? Harta, karir, kekayaan, kecantikan, keluarga, dan sebagainya yang kau tempatkan di hatimu melebihi Tuhan. Percaya, kita tidak mungkin bisa mempersembahkan yang terbaik. Allah itu pencemburu, Dia ingin supaya satu-satunya hanya Dia yang kita taruh di hati kita. Dan kita harus terus berjuang sampai kita mampu berkata seperti yang Paulus pernah katakan, Christ is enough for me. Bagiku Kristus cukuplah, dan itulah orang yang pasti tahu memberi yang terbaik. Dan menjadi orang yang memberi terbaik bagi sesamanya. Terus kita akan lihat. Nah, dikatakan tadi bahwa persembahan yang berkenan, artinya yang Tuhan terima adalah yang kudus. Itu persembahan yang dikhususkan. Persembahan yang disiapkan, bukan yang sisa-sisa. Kalau di daerah saya itu kebanyakan ya, kalau mau ke gereja dia ambil dulu uang berapa ya, uang 10.000 ya, dia beliin permen dulu, nanti yang uang 2.000-an itulah dimasukkan. Pak, Bu, saya tidak fitnah, saya menggembalakan. Oke lah, kalau ada orang Batak jangan marah, saya ini orang Batak. Ya, orang Batak yang tidak bertobat itu pasti resenya nauzubillah. Tapi kalau orang Batak yang bertobat, dia adalah orang yang radikal begitu. Karena orang Batak itu berani, nggak hitung-hitungan itu. Tapi kalau nggak bertobat, aduh, lihat di mana ada keributan, di situ ada orang Batak. Di gedung DPR kah, di jalan kah, di manakah, orang Batak itu biang keroknya. Orang Batak tidak akan bisa marah sama saya karena saya orang Batak. Betul, Pak. Dulu saya ke Bali tahun 90-an ya, awal-awal ya. Itu kita kalau mau berenang, taruh aja mau kamera kayak mau apa yang berharga di pinggir pantai itu, berenang lah. Tidak hilang itu. Kalau sekarang jangan coba-coba. Karena saya pernah sekali waktu melihat pertengkaran seorang yang menyewakan papan surfing itu dengan orang bule. Dalam bahasa Inggris mereka berdebat. Tapi setelah selesai perdebatan, orang bulenya pergi. Ini yang papan seluncur ini ngomong sama temannya, ngahudok tuh honaking, sungguh dok, wah orang Batak, mamang, orang Batak. Percayalah apa yang saya katakan. Orang Batak kalau nggak bertobat pertama, pedit nauzubillah, susah diatur, keras kepala, persembahan 2.000, lengkaplah sudah. Tapi bukan Batak di sini ya. Saya tahu ada Batak-Batak di sini, tapi ini sudah Batak yang cintai Tuhan. Di sana, aduh setengah mati Pak, benar. 2.000 lah, parkir mobil aja 3.000, ikut per jam. Di masa kita saat teduh berdiam di rumah Tuhan, duduk di kursi Futura, pakai AC, musik enak, terlayani dengan baik, persembahan 2.000. Mau bikin apa coba?
Jadi yang berkenan itu adalah sesuatu yang memang sudah kita siapkan dengan baik. Dari rumah kita sudah siapkan dengan baik. Jangan asal-asalan dengan Tuhan. Kamu mau berkat tapi tidak mau memberkati pekerjaannya. Gak bisa begitu. Berilah yang terbaik. Gak akan miskin kamu kalau mencintai Tuhan. Tapi Tuhan malah makin memberkati hidup kita karena Dia melihat kita bisa dipercayainya untuk menjadi pengelola bagi berkat-berkat untuk kepentingan banyak orang. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, kata berkenan menggunakan kata eurestos yang secara harafiah berarti diterima karena sangat memuaskan, diterima karena sangat menyenangkan Tuhan. Itulah tubuhmu. Saudara, saya juga mengerti mempersembahkan tubuh ini bukan sesuatu yang mudah. Dengar begini kita seneng, aduh pengkhotbah juga belum tentulah. Sungguh, seorang Saulus adalah orang yang sangat terbiasa untuk membunuh, untuk menyiksa pengikut-pengikut Kristus. Berarti dia orang sadis loh. Tapi dalam perjalanannya ke Damaskus, dia ditangkap oleh Tuhan. Itu menjadi titik balik dia mempersembahkan hidupnya menjadi pemberita Injil Kristus. Tetapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Gak segampang itu. Langsung tiba-tiba bertobat. Dari mana cerita itu? Makanya saya suka aneh kalau ada pengkhotbah. Siapa di sini mau bertobat, maju ke depan. Saya doakan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Berubah. Apa yang berubah? Emang berubah itu sesuatu yang instan? Gak bisa. Perubahan itu terus menerus. Perubahan itu dilakukan dari hal-hal kecil terus menerus menjadi kebiasaan. Itulah berubah. Gak mungkin orang pelit didoakan, mari saya doakan dalam nama Yesus murah hati. Gak mungkin, dia pulang pelit juga itu. Yang bener aja lah. Jangan bawa umat Tuhan itu jadi blow on. Betul gak? Ajarin dia, orang pelit masuk neraka lu. Tuhan benci sama orang pelit. Bermurah hati lah, karena Tuhan memberkati supaya kau jadi berkat. Itu terus diajarin, terus diajarin, dan terus buktikan, dan terus tunjukkan. Baru ada perubahan. Didoakan itu boleh, itu menjadi awal bagi kebangkitannya. Tapi gak mungkin langsung berubah. Ya, mulailah setiap hari bangun pagi misalkan doa, baca firman, itu kan melatih terus mengerjakan yang terbaik. Setiap hari akan ada perubahan. Maka saya percaya Saulus menjadi Paulus itu pun awalnya tidak mudah. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, Tuhan membawa dia, Tuhan membentuk dia. Lihat, dulu Saulus itu sebelum menjadi pemberita Injil Kristus, hidupnya makmur. Yang orang Batak bilang, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, Idodi, Luluin, Adeba. Saulus sudah sampai di situ. Tapi lihat ketika dia menjadi pemberita Injil Kristus, apa yang dia alami? Dia karam kapal, kedinginan, tidak ada pakaian, lapar, tidak ada makanan, bahkan sampai dipenjarakan pun. Apa yang dikatakan Paulus? Bagiku Kristus cukuplah. Karena apa? Karena dia mendisiplinkan dirinya untuk terus-menerus dibentuk Tuhan dan mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Maka dia gak penting lagi tentang apa hidupnya. Yang dipikirkan bagaimana hidupku menjadi alat dalam tangannya. Gak gampang kan? Baru kita bisa memberi yang terbaik. Pasti gak asal-asalan. Seluruh hidup kita bagi Tuhan.
Jadi itulah yang memuaskan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan juga next slide, persembahan yang berkenan kepada Tuhan bukan karena banyak atau sedikitnya jumlah yang kita beri, melainkan karena motivasi saat kita mempersembahkannya. Masih ingat cerita tentang Marta dan Maria? Ya, Marta ini kan punya karunia memang ngeberes-beres gitu ya, menyediakan makanan dan sebagainya. Oh baik, baik sekali, mulia sekali. Sementara Maria lebih memilih ketika Yesus datang, dia duduk mendengar Yesus bercakap-cakap, bercerita, melakukan sesuatu hal apa yang harus dia dengar. Dua-duanya baik. Coba, kalau Marta nggak siap-siap, bagaimana dengan Yesus dan murid-murid yang dalam keadaan lapar, haus, mereka juga harus makan. Tapi persoalannya, Marta bersungut-sungut. Yesus kan ngeliatin. Paham gak maksud saya? Kalau dia mengerjakan dengan tulus, saya percaya Yesus pun memuji tindakannya. Saudara, motivasi kita dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu Tuhan tahu betul. Tuhan tahu betul. Saya kagum dengan seorang si pendek, siapa itu? Semekot semester kotor, semampai semeter pun tak sampai. Zakheus. Betul ya? Dia kan kaya loh. Mau cukai, buset dah, duitnya banyak. Kenapa waktu Yesus jalan? Sempet-sempetnya matanya tertuju kepada Zakheus di atas pohon dan bilang, turun. Coba, pentingnya apa? Karena Yesus tahu motivasi Zakheus mencari dia. Yesus tahu. Makanya waktu Zakheus turun dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, betapa aku sungguh sangat merindukan perjumpaan ini. Kalau saya pakai bahasa saya ya, orang-orang bilang begini, itu pungut cukai itu orang gak beres itu orang brengsek itu orang gak benar itu. Emang Yesus gak tahu Zakheus itu seperti apa? Tahu. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan dia rindu untuk mengalami Tuhan, Zakheus buktikan dengan berkata, kalau ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat, setengah hartaku akan kuberikan, akan kujual untuk kuberikan kepada orang miskin. Artinya Zakheus itu mau mengikut Tuhan dari nol besar. Semua kebanggaan hartanya untuk menjadikan Tuhan yang mulia baginya. Itulah yang disebut persembahan yang sejati. Sampai di sini masih ngikutin saya? Masih mau? Kan mulai melemah kan? Tuh, kita masih banyak keinginan. Pak, Bu, bukan berarti kalau kita ikut Tuhan seluruh hidup kita dirampas Tuhan. Enggak. Tuhan pun tahu segala kebutuhan kita. Kan Tuhan bilang cari dulu kerajaannya maka segala sesuatu ditambahkan. Apa yang kurang menjadi pengikut Tuhan? Daud pernah bilang, dulu aku muda sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak pernah sekalipun kulihat orang yang mencintai, mengasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan menjadi peminta-minta roti, hidupnya menjadi pecundang, menjadi orang kalah. Tidak ada. Persoalannya mau gak kita sungguh-sungguh hidup bagi dia? Kalau kita mau, lihatlah. Tuhan sampai ngomong begini sama Marta. Marta. Tuh saya pakai intonasinya gitu ya. Kalau di Alkitab tulisannya Marta gitu kan? Enggak begini. Marta. Paling tepatnya. Dia mengambil waktu yang benar. Karena dia mau dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang kukatakan. Engkau melakukan juga yang benar, tapi engkau bersungut-sungut. Marta.
Jangan sampai Tuhan bilang begitu sama kita. Juan, kau melayani aku karena Juan. Hancur hati kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Next slide. Ini yang terakhir. Saya khotbah gak usah lama-lama ya. Yang penting ngerti di jamaah Tuhan, pulang kita kerjain dengan sungguh-sungguh. Daripada lama-lama Anda gak ngerti, wong PK-nya sama saja kok. Bukan itu ya maksud saya ya. Kita harus ngerti. Amin. Dibilang salah pada diam kenapa? Ada masalah apa dengan kita? Kok kayaknya semangat dong. Saya juga semangat loh ini. Aduh. Saya kalau mau bersaksi ya Pak, saya juga dihabisin Tuhan Pak. Anda mungkin agak aneh dengar kata dihabisin. Orang yang benar-benar mau cinta Tuhan tuh harus dihabisin Tuhan. Baca Alkitab, tunjukkan sama saya siapa tokoh-tokoh Alkitab yang hebat tidak dihabisin Tuhan. Bawa ke sini. Pulang dari sini saya ajak makan bakso di bawah. Bapak Gembala yang bayarin. Amin. Lihat siapa? Abraham. Wih, Abraham itu orang kaya sekali. Sekali. Kalau Tuhan minta hartanya, Abraham bisa kasih terlalu banyak. Tuhan minta malah Ishak. Itu anak yang ditunggu 25 tahun, yang lagi lucu-lucunya nang ningkeng gitu kan. Lagi lucu-lucunya. Tuhan bilang persembahkan kepadaku. Oh, dihabisin Tuhan kan? Apa yang Abraham bilang? Anda bisa bayangkan gak sepanjang jalan ketika dia mempersembahkan Ishak, betapa hancurnya hatinya. Kalau dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan kenapa gak yang lain sih? Dia gak ngomong gitu. Apalagi coba baca semua. Yusuf dihabisin Tuhan. Berapa tahun dia harus sampai betul-betul mendapatkan apa yang Tuhan janjikan sebagai orang kedua di tanah Mesir. Daud 15 tahun dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh sampai pernah pura-pura gila. Ingat ya, waktu dia pernah pura-pura gila begini. Air liurnya dibiar meleleh. Betul ya? Baca Alkitab loh. Anda pikir di situ Daud gak tertekan? Habis-habisan. Sampai dia menangis, tidak bisa lagi menangis. Karena gak ada lagi air mata. Sewaktu di Ziklag semua habis. Ditawan. Baca. Apalagi coba. Sebutkanlah. Ayub lagi. Sehabis-habisnya dia. Itu konglomerat yang dihabisin Tuhan. Padahal orang saleh hidupnya benar. Kan harusnya diberkati. Kenapa dihabisin Tuhan? Karena Tuhan tahu sebenarnya dia mengasihi Tuhan oleh karena perkataan orang. Belum sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Lewat kejadian itulah baru Ayub bilang, sekarang mataku sendiri melihat Allah. Jadi Tuhan menghabisi kita bukan karena dia mau menyakiti. Ada sesuatu pasti yang dia tahu. Yang masih berharga di hati kita lebih dari Tuhan. Itu harus dihabisi. Baru jadi persembahan yang berkenan. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Kalau kita masih menyimpan dendam, amarah, kebencian, ya kesenggol dikit aja marah, apa kamu? Jauh dari sahabat Tuhan, jauh. Betul.
Sampai nanti kita dimaki-maki, kita lebih memilih dia. Dihina, kita tidak melawan. Bukan kita kalah, bukan kita lemah, tapi kita sahabat Tuhan. Ya kalau menyangkut mengancam jiwa kita, barulah kita bertindak. Ya, orang mau ngebunuh, cuma sekedar dia, ya sudahlah, biarin saja. Tuhan pasti bela kita. Amin. Makanya ini sebuah kutipan dari seorang teolog besar Indonesia, almarhum Eka Dharma Putra. Seorang teolog besar yang selalu menyederhanakan yang rumit. Dia berkata begini, jumlah memang tidak selalu mencerminkan hati yang bersyukur, namun hati yang bersyukur selalu tercermin dari jumlah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kalau kita sudah memberi hidup kita, itu berarti kita siap memberi seluruh yang ada pada kita bagi kemuliaan Dia. Selamat berjuang saudaraku. Saya berdoa kiranya semua jemaat di sini menjadi jemaat yang murah hati. Ya, yang pelit siap-siap dimatiin. Saya berdoa supaya cepat bertobat ya, karena hidup kita nggak berguna. Ya. Percayalah, kau pasti dipercayai Tuhan dengan maksud yang lebih besar, yang lebih hebat bagi kemuliaan-Nya. Selamat berjuang.